Di sebuah dusun yang tenang di pinggiran Demak, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dengan nama Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, sang wali penyebar Islam yang bijaksana, dan Dewi Sarah, putri Sunan Ampel yang lembut tutur kata. Dari kedua orang tuanya, Umar Said mewarisi darah kebijaksanaan, keteguhan iman, dan cinta yang mendalam terhadap ilmu serta masyarakat kecil. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah suasana yang kental dengan nilai keislaman dan budaya Jawa, di mana ajaran agama menyatu dalam keseharian rakyat. Setiap pagi, Umar Said kecil sering mengikuti ayahnya berkeliling desa. Ia melihat bagaimana Sunan Kalijaga berbicara lembut kepada rakyat, menanamkan ajaran tauhid melalui perumpamaan sederhana dan kesenian lokal. Dari situ, Umar Said belajar bahwa berdakwah tidak selalu dengan kata-kata keras, tetapi dengan tindakan yang menyejukkan hati. Ia belajar bagaimana agama bisa menjadi jembatan, bukan pemisah, antara manusia dan lingkungannya. Seiring bertambahnya usia, Umar Said menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia gemar belajar kitab-kitab agama, mempelajari bahasa Arab, dan memahami makna Al-Quran yang diajarkan ayahnya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah bagaimana ayahnya mampu memadukan Islam dengan budaya Jawa. Ia menyaksikan gamelan dan tembang dijadikan sarana dakwah, bukan sekadar hiburan. Dari situlah lahir kecintaannya pada kesenian sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah dan sesama manusia. Selain ilmu agama, Sunan Kalijaga mengajarkan kepada putranya tentang kehidupan rakyat kecil. Umar Said diajak turun ke sawah, membantu petani menanam padi, dan ikut menimba air dari sungai. "Lihatlah, nak," ujar sang ayah suatu hari, "di tangan mereka, bumi ini hidup. Siapa yang ingin berdakwah harus mencintai mereka terlebih dahulu." Kalimat itu tertanam kuat di hati Umar Said, menjadi pesan yang kelak menuntun langkah hidupnya di lereng Gunung Muria. Masa remajanya dipenuhi dengan pencarian makna hidup yang dalam. Ia sering merenung di tepi sungai, mendengarkan desir angin dan suara alam yang baginya seperti zikir panjang kepada Sang Pencipta. Di tengah ketenangan itu, ia menyadari bahwa tugas seorang hamba bukan hanya beribadah secara pribadi, tetapi juga membawa cahaya bagi sesama. Ia mulai membantu ayahnya dalam mengajarkan anak-anak desa membaca Al-Quran dan mengenal huruf Arab dengan cara yang menyenangkan. Di kalangan masyarakat Demak, Umar Said dikenal sebagai pemuda yang santun, pandai berbicara, dan suka menolong. Ia tidak segan membantu orang tua memperbaiki rumah, menolong nelayan yang kehilangan perahu, atau menemani anak-anak bermain sambil bercerita tentang kisah para nabi. Sikap rendah hati itu membuatnya dicintai oleh rakyat kecil, meski ia berasal dari keluarga para wali. Ia tidak ingin dihormati karena darahnya, melainkan karena amalnya. Namun, di balik kelembutannya, tersimpan tekad yang kuat. Umar Said ingin meneruskan dakwah ayahnya, tapi dengan cara yang lebih dekat kepada rakyat desa. Ia ingin menjangkau mereka yang tinggal di pegunungan, jauh dari pusat kerajaan dan dakwah para wali lainnya. Baginya, setiap jiwa memiliki hak untuk mengenal Islam dengan cara yang indah, bukan dengan paksaan. Dalam doanya, ia sering memohon petunjuk agar kelak diberikan tempat di mana ia bisa menebar kebaikan dengan caranya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Sunan Kalijaga memandangi putranya yang sedang membaca kitab dengan khusyuk. "Umar," katanya pelan, "kelak engkau akan menemukan tempatmu sendiri, di mana engkau menjadi penerang bagi mereka yang belum mengenal cahaya." Kata-kata itu menjadi nubuat yang hidup dalam hati Umar Said, membuka jalan bagi perjalanan panjangnya menuju utara, menuju Gunung Muria, tempat takdir menantinya sebagai Sunan Muria, sang pendakwah dari puncak gunung. Sejak mendapat nasihat dari ayahnya, Raden Umar Said semakin tekun memperdalam ilmu dan memperluas pandangan hidupnya. Ia tak hanya belajar dari Sunan Kalijaga, tetapi juga berguru kepada para wali lain yang terkenal akan kebijaksanaannya. Ia mengunjungi Sunan Ampel di Surabaya untuk mendalami fikih dan tauhid, lalu singgah ke pesantren Sunan Giri untuk memahami sistem pendidikan dan tata dakwah yang teratur. Dari setiap pertemuan itu, Umar Said menyerap ilmu bukan hanya dari kitab, melainkan juga dari keteladanan akhlak para guru. Di bawah bimbingan para wali, Umar Said memahami bahwa dakwah tidak selalu berarti berpidato di depan halayak, tetapi juga bisa melalui perbuatan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia belajar bagaimana Sunan Bonang menggunakan kesenian untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, bagaimana Sunan Derajat mengajarkan kedermawanan melalui tindakan sosial, dan bagaimana ayahnya mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Semua itu memperkaya wawasannya tentang jalan dakwah yang lembut dan membumi. Namun semakin banyak ia belajar, semakin besar pula rasa gelisah dalam hatinya. Ia merasa bahwa dirinya belum menemukan medan dakwah yang benar-benar sesuai dengan jiwanya. Di kota-kota besar seperti Gresik, Surabaya, dan Demak, Islam telah berkembang pesat berkat para wali yang lain. Umar Said mulai merasa terpanggil untuk pergi ke tempat yang belum banyak tersentuh, ke daerah-daerah terpencil di utara Jawa, di mana masyarakat masih hidup dalam tradisi lama dan belum mengenal ajaran Islam secara mendalam. Pada suatu malam di Masjid Demak, setelah salat Isya, Umar Said berbincang dengan Sunan Kalijaga di serambi masjid yang diterangi lampu minyak. "Ayah," katanya lirih, "aku merasa panggilan hatiku bukan di sini. Aku ingin berdakwah di tempat di mana belum ada penerang." Sunan Kalijaga menatapnya dalam diam, lalu tersenyum lembut. "Itu tandanya cahaya di hatimu telah tumbuh, nak. Pergilah, tapi jangan lupa, dakwah itu bukan untuk mencari nama, melainkan untuk menumbuhkan cinta." Kata-kata itu menjadi restu sekaligus amanah. Setelah memperoleh izin, Umar Said mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia hanya membawa beberapa kitab, bekal sederhana, dan gamelan kecil peninggalan ayahnya. Ia berniat menjadikan kesenian sebagai jembatan dakwah, sebagaimana yang diajarkan gurunya. Sebelum berangkat, ia berziarah ke makam Sunan Ampel dan memohon doa agar langkahnya diberkahi. Hatinya bergetar, ia sadar, jalan yang dipilihnya bukan jalan kemegahan, melainkan jalan sunyi seorang pendakwah di tengah rakyat sederhana. Perjalanan menuju utara tidak mudah. Ia menempuh hutan lebat, melintasi sungai, dan melewati perkampungan nelayan di pesisir Jepara. Di setiap tempat ia berhenti, Umar Said membantu penduduk memperbaiki jembatan, mengajar anak-anak menulis huruf Arab, dan memainkan gamelan sambil menuturkan kisah para nabi. Pendekatannya yang lembut membuat orang-orang terpesona, dan banyak di antara mereka mulai tertarik mempelajari ajaran Islam tanpa paksaan. Dakwahnya menembus hati, bukan karena kata-kata, melainkan karena ketulusan. Di sepanjang perjalanan itu, Umar Said semakin mengenal wajah sejati masyarakat Jawa pedesaan. Ia melihat betapa kuatnya kepercayaan lama yang berakar dari rasa hormat terhadap alam dan leluhur. Ia tidak menentang mereka secara langsung, melainkan berusaha memahami maknanya, lalu mengubah arah keyakinan itu menuju tauhid tanpa menghapus nilai kebaikan di dalamnya. Dari sinilah prinsip dakwahnya terbentuk, mendekati tanpa memusuhi, mengajarkan tanpa menggurui. Setelah berbulan-bulan berjalan, Umar Said akhirnya tiba di kaki Gunung Muria, sebuah daerah yang sejuk, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia melihat sawah hijau terbentang, pepohonan rindang, dan rakyat yang hidup sederhana namun ramah. Dalam keheningan pagi di lereng gunung itu, ia berlutut dan berdoa, "Ya Allah, jika inilah tempat yang Engkau tunjukkan, maka jadikanlah tanah ini ladang amalku." Sejak saat itu, dimulailah perjalanan panjangnya sebagai pendakwah di Gunung Muria, Sang Sunan Muria yang kelak dikenang karena kebijaksanaannya. Udara pagi di lereng Gunung Muria terasa sejuk dan menenangkan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus, sementara suara burung bersahutan di kejauhan. Di sanalah, Raden Umar Said memulai langkah pertamanya sebagai pendakwah yang hidup di tengah rakyat. Ia membangun sebuah gubuk kecil dari bambu, dekat aliran sungai yang jernih. Dari tempat sederhana itu, ia mulai berinteraksi dengan penduduk sekitar yang sebagian besar masih menganut kepercayaan nenek moyang dan belum mengenal Islam secara utuh. Awalnya, penduduk sekitar memandang Umar Said dengan rasa heran. Mereka tak mengenal siapa dia, hanya melihat seorang lelaki berpakaian sederhana yang gemar membantu orang lain. Umar Said tak pernah memperkenalkan diri sebagai putra Sunan Kalijaga atau keturunan wali. Ia lebih memilih dikenal sebagai saudara dari gunung, yang datang untuk belajar hidup bersama mereka. Pendekatan itu membuat masyarakat merasa dekat, tanpa ada rasa takut atau curiga terhadap ajarannya. Setiap hari, Umar Said ikut bergotong royong bersama warga. Ia membantu mereka menanam padi, memperbaiki irigasi yang rusak, dan menebang bambu untuk membuat saluran air.
Ketika malam tiba, ia duduk bersama warga di balai desa sambil memainkan gamelan kecil yang dibawanya dari Demak. Dalam alunan musik itu, ia menyisipkan syair-syair lembut tentang kasih sayang, kejujuran, dan kebesaran Tuhan. Tanpa disadari, rakyat mulai menyukai tembang-tembangnya, dan disitulah benih dakwahnya tumbuh. Salah satu ciri khas Umar Said adalah kesabarannya yang luar biasa. Ia tidak pernah memaksa orang untuk memeluk Islam. Ia lebih sering mengajarkan nilai-nilai moral yang universal terlebih dahulu, menghormati orang tua, bekerja dengan jujur, dan menjaga alam. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa bahwa ajaran yang ia bawa bukan sesuatu yang asing, melainkan lanjutan dari kebaikan yang sudah mereka kenal. Ia menanamkan tauhid melalui perbuatan nyata, bukan hanya nasihat. Namun, perjalanan dakwahnya tidak selalu mudah. Beberapa dukun dan tokoh adat merasa terancam oleh kehadirannya. Mereka khawatir pengaruh mereka akan berkurang jika ajaran baru ini diterima rakyat. Ada yang mencoba menakut-nakuti Umar Said dengan ancaman halus, bahkan ada yang menyebarkan fitnah bahwa ia membawa ilmu hitam dari Demak. Meski demikian, Umar Said tetap tenang dan tidak menanggapi dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum, berdoa, dan terus berbuat baik kepada mereka. Suatu hari, ketika musim kemarau panjang melanda desa, sungai tempat warga bergantung mulai mengering. Rakyat panik dan mulai kehilangan harapan. Dalam keadaan itu, Umar Said mengajak mereka berdoa bersama. Dengan hati yang tulus, ia memohon kepada Allah agar memberikan rahmat bagi rakyat yang haus dan lapar. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras, membasahi sawah-sawah dan menghidupkan kembali sungai yang kering. Kejadian itu membuat masyarakat semakin yakin akan ketulusan dan keberkahan orang asing dari gunung itu. Sejak saat itu, nama Raden Umar Said mulai dikenal luas di daerah sekitar. Penduduk mulai memanggilnya dengan sebutan Sunan Muria, sang wali dari Gunung Muria. Mereka tidak hanya menghormatinya karena keajaiban yang terjadi, tetapi karena kebaikan hatinya yang tiada henti. Rumah bambunya di lereng gunung berubah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin belajar agama dan memperdalam akhlak. Dakwahnya menyebar pelan namun pasti, membawa kedamaian di setiap langkahnya. Malam-malam di lereng Muria menjadi saksi bagi zikir dan doa yang dipanjatkannya. Di antara suara jangkrik dan desir angin gunung, Sunan Muria memohon kepada Allah agar masyarakat di sekitarnya diberikan hati yang lembut untuk menerima kebenaran. Ia sadar bahwa perjuangan ini baru dimulai, perjalanan panjang untuk menumbuhkan iman di tanah yang subur namun masih gelap oleh kejahilan. Namun dalam keheningan itu, ia tersenyum. Ia tahu, selama hatinya tetap ikhlas, cahaya dakwah akan terus menyala di puncak Muria. Seiring waktu, kehidupan di lereng Gunung Muria berubah perlahan. Kehadiran Sunan Muria membawa suasana baru yang penuh kedamaian dan semangat gotong royong. Rakyat yang semula hidup terpisah-pisah mulai bersatu membangun desa yang lebih tertata. Atas saran Sunan Muria, mereka membuat jalan kecil penghubung antar dusun, memperbaiki saluran air, dan membuka lahan baru untuk pertanian. Segala sesuatu dilakukan dengan kerja sama dan keikhlasan, tanpa pamrih. Ia selalu berkata, kerja bersama adalah ibadah, asal hati kita bersih dari rasa sombong. Setiap pagi, Sunan Muria berjalan menyusuri pematang sawah, menyapa para petani yang sedang bekerja. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh rakyat. Ketika melihat ada yang bersedih karena gagal panen, ia menenangkan dengan lembut, bumi tidak pernah pelit, hanya menunggu tangan yang sabar untuk merawatnya. Nasihatnya selalu mengandung makna kehidupan yang dalam, membuat rakyat merasa dekat dengannya seolah berbicara dengan seorang sahabat, bukan guru agama yang tinggi derajatnya. Selain mengajarkan pertanian yang baik, Sunan Muria juga memperkenalkan sistem pembagian air yang adil. Ia membuat bendungan kecil dan membagi aliran sungai ke beberapa sawah agar tidak ada yang kekurangan air. Ia bahkan menulis aturan sederhana tentang giliran mengambil air yang disetujui bersama oleh warga. Dari situ, masyarakat belajar keadilan dalam bentuk nyata, bahwa agama bukan hanya urusan ibadah di masjid, melainkan juga tentang kejujuran dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di bidang pertanian, Sunan Muria juga mengajarkan kesenian sebagai sarana dakwah. Setiap malam bulan purnama, ia mengumpulkan warga di pelataran desa untuk memainkan gamelan dan melantunkan tembang macapat yang berisi nasihat spiritual. Dalam tembangnya, ia menanamkan ajaran tauhid,
mengingatkan agar manusia tidak sombong, dan selalu bersyukur kepada Allah. Kesenian yang sebelumnya hanya menjadi hiburan berubah menjadi media pembelajaran yang menyentuh hati. Rakyat menikmati nada-nada lembut yang membawa pesan kebajikan tanpa merasa digurui. Anak-anak muda menjadi kelompok yang paling dekat dengan Sunan Muria. Ia sering mengajak mereka belajar menulis huruf Arab di atas daun lontar atau mengajari membuat alat musik sederhana dari bambu. Ilmu adalah cahaya, ujarnya, dan cahaya itu akan menerangi siapa saja yang ingin belajar. Melalui bimbingannya, banyak pemuda desa yang tumbuh menjadi pribadi bijak dan bertanggung jawab. Mereka mulai membantu mengajarkan agama kepada warga lain, hingga lambat laun ajaran Islam meresap ke setiap lapisan masyarakat. Sunan Muria juga dikenal sangat peduli terhadap kaum miskin dan yatim piatu. Ia sering mengumpulkan hasil panen lebih untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Tidak jarang ia berpuasa agar makanan yang ada bisa dinikmati oleh orang lain. Sifat dermawan ini membuat rakyat semakin mencintainya. Mereka percaya bahwa orang yang berilmu tinggi sekaligus berhati rendah seperti dirinya adalah anugerah yang diturunkan Tuhan untuk membimbing mereka menuju cahaya kebenaran. Meski mulai dikenal luas, Sunan Muria tetap menolak segala bentuk penghormatan berlebihan. Ketika ada yang mencoba memanggilnya dengan gelar Kiai Agung, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba yang sedang belajar menjadi baik." Sikap rendah hati itu menjadi contoh yang kuat bagi masyarakat, bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari kedudukan, melainkan dari ketulusan. Ia lebih senang duduk di antara petani daripada di kursi kehormatan, lebih suka memegang cangkul daripada tongkat kebesaran. Malam demi malam, desa di lereng Muria semakin hidup dengan cahaya iman. Suara azan mulai terdengar di antara lembah. Anak-anak melantunkan ayat-ayat suci di bawah bimbingannya, dan masyarakat menjalani kehidupan dengan damai. Di puncak gunung, Sunan Muria sering memandang ke bawah dengan mata berkaca-kaca, bersyukur kepada Allah atas segala perubahan yang terjadi. Ia tahu, perjuangan ini baru awal, masih banyak tugas menanti untuk meneguhkan akidah dan menjaga harmoni antara agama dan budaya. Namun dalam hatinya, ia yakin, selama dakwah disampaikan dengan kasih, bumi akan selalu bersujud bersama manusia. Hari-hari di lereng Gunung Muria berjalan dengan damai. Di tengah kesibukan rakyat bertani dan beternak, Sunan Muria terus mencari cara agar ajaran Islam semakin mudah diterima. Ia menyadari bahwa masyarakat di sana sangat mencintai kesenian dan alam. Maka ia pun menjadikan keduanya sebagai jembatan dakwah. Ia berkata, jika hati mereka gembira dengan suara gamelan, maka biarkan gamelan menjadi jalan menuju Tuhan. Dari pemikiran itulah lahir pendekatan dakwah yang unik dan lembut, khas Sunan Muria. Setiap malam tertentu, rakyat berkumpul di pendopo bambu yang dibangun bersama di tengah desa. Di sana, Sunan Muria memimpin pagelaran gamelan dan tembang macapat. Lirik-liriknya sederhana, namun syarat makna. Ia menggubah tembang pangkur, masku mambang, dan sinom dengan isi nasihat moral dan ajaran tauhid. Misalnya, tembang tentang kesabaran dan syukur, tentang keindahan alam sebagai tanda kebesaran Allah, serta tentang cinta kasih kepada sesama makhluk. Orang-orang mendengarkan dengan khusyuk, lalu pulang membawa renungan di hati masing-masing. Selain kesenian, Sunan Muria menaruh perhatian besar pada pertanian. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih teratur dan efisien. Ia mengenalkan sistem tanam bergilir agar tanah tidak cepat rusak, dan mengajarkan doa-doa pendek sebelum memulai pekerjaan di ladang. Bagi Sunan Muria, bekerja mengolah tanah adalah bentuk ibadah, karena dari tanahlah manusia hidup. Tanamlah dengan niat ibadah, ujarnya suatu hari, maka setiap butir padi akan menjadi saksi kebaikanmu di hadapan Allah. Pendekatan yang memadukan seni, alam, dan keimanan ini membuat ajaran Islam tumbuh secara alami di hati masyarakat. Mereka tidak merasa dipaksa meninggalkan adat lama, melainkan diajak memahami maknanya dari sisi tauhid. Misalnya, tradisi selamatan panen tetap dilakukan, tetapi arah doanya ditujukan kepada Allah, bukan roh leluhur. Sunan Muria tidak memutus tali budaya, melainkan mengarahkannya ke cahaya. Ia menyebut pendekatan ini sebagai jalan keseimbangan antara langit dan bumi, di mana agama tidak menindas budaya, dan budaya tidak menyesatkan agama. Pengaruh dakwahnya semakin luas. Para pemuda dari desa sekitar datang berguru padanya, belajar memainkan gamelan dan menulis tembang dakwah.
Mereka juga belajar berdagang dan bertani secara jujur. Sunan Muria sering berkata, ilmu yang tidak menghidupi orang lain bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ia menanamkan semangat kerja keras, tetapi dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Hasilnya, masyarakat Gunung Muria hidup makmur tanpa kehilangan rasa syukur dan keimanan. Ketenangan itu menarik perhatian orang dari luar daerah. Pedagang dari Kudus, Jepara, hingga Pati sering datang ke lereng Muria untuk meminta nasihat. Banyak di antara mereka kemudian menjadi sahabat dan muridnya. Mereka mengagumi kesederhanaan Sunan Muria yang meski memiliki banyak pengikut, tetap hidup di rumah bambu dan menolak kemewahan. Ia hanya berkata, "Aku tinggal di gunung agar hatiku tetap rendah, karena dari ketinggian, manusia mudah lupa arah." Namun, tidak semua pihak menyukai cara dakwahnya. Beberapa tokoh agama dari luar daerah menilai metode kesenian yang digunakan terlalu lunak dan tidak tegas dalam menegakkan syariat. Mereka datang menegur, tetapi Sunan Muria menanggapinya dengan tenang. "Setiap tanah memiliki caranya sendiri untuk menumbuhkan iman," jawabnya. "Di sini, hati rakyat seperti tanah yang lembut. Jika ditanami dengan keras, akar kebaikan tak akan tumbuh." Jawaban itu membuat para tamunya terdiam, menyadari kedalaman hikmah yang ia miliki. Dari lereng Gunung Muria, gema dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Gamelan menjadi alat zikir, tembang menjadi doa, dan ladang menjadi tempat ibadah. Islam tumbuh seperti bunga liar di pegunungan, tak dipaksa, tapi harum dan indah. Di sanalah Sunan Muria menemukan kesejatiannya, seorang wali yang menebarkan agama dengan seni dan kasih sayang. Malam demi malam ia bersujud di bawah langit Muria, bersyukur karena Allah telah menjadikannya bagian dari kehidupan rakyat yang sederhana, namun berhati besar. Semakin luas pengaruh dakwah Sunan Muria, semakin banyak pula mata yang memperhatikannya, tidak semua dengan niat baik. Di antara masyarakat yang tinggal di lembah-lembah Muria, masih ada kelompok yang setia pada kepercayaan nenek moyang. Mereka memuja roh alam dan leluhur sebagai pelindung hidup, serta menganggap ajaran baru yang dibawa Sunan Muria dapat mengganggu keseimbangan dunia gaib. Beberapa dukun dan tokoh adat merasa kedudukannya terancam karena rakyat mulai beralih mencari bimbingan kepada sang wali dari gunung itu. Awalnya, penolakan mereka muncul secara halus. Setiap kali Sunan Muria mengadakan pagelaran tembang dakwah, mereka membuat pertunjukan tandingan dengan mantra-mantra dan upacara adat lama. Mereka menyebarkan isu bahwa hujan deras dan angin kencang yang melanda desa adalah kutukan akibat meninggalkan sesaji untuk para dewa gunung. Beberapa warga mulai bimbang, takut jika mereka dianggap melawan kekuatan gaib yang selama ini mereka sembah. Namun Sunan Muria menenangkan mereka dengan lembut. "Ketakutan adalah tirai gelap di hati," katanya, "dan hanya cahaya iman yang dapat menyingkirkannya." Sunan Muria tidak membalas perlawanan itu dengan amarah. Ia tahu bahwa akar kepercayaan lama tumbuh dari ketidaktahuan, bukan dari kebencian. Maka ia memilih jalan yang sabar dan bijak. Ia mendatangi para tokoh adat secara langsung, bukan untuk berdebat, melainkan untuk bersahabat. Ia ikut menghadiri upacara panen mereka, lalu dengan lembut menjelaskan makna syukur yang sesungguhnya kepada Sang Pencipta alam. Lambat laun, beberapa di antara mereka mulai memahami bahwa ajaran Sunan Muria tidak bermaksud menghapus tradisi, melainkan mengarahkannya agar lebih lurus dan suci. Namun ada seorang dukun tua bernama Kiranu yang sangat menentang ajaran Islam. Ia merasa pengaruhnya di desa mulai hilang, dan murid-muridnya banyak yang beralih menjadi pengikut Sunan Muria. Dalam amarah dan iri hati, ia menantang sang wali untuk membuktikan kekuatan siapa yang lebih besar, kekuatan doa atau kekuatan gaib. Sunan Muria menolak dengan sopan, tetapi Kiranu bersikeras. Akhirnya, rakyat berkumpul di lapangan desa untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Kiranu menebar asap dupa dan mengucap mantra, berusaha menurunkan hujan deras di tengah musim kemarau. Namun langit tetap cerah. Sunan Muria lalu melangkah maju, mengangkat tangannya dengan tenang, dan berdoa lirih kepada Allah agar diberi rahmat hujan bagi tanah yang kering. Tak lama kemudian, awan gelap berkumpul, petir berkilat, dan hujan pun turun dengan derasnya. Rakyat bersorak, sementara Kiranu terdiam, matanya berkaca-kaca menyadari kebesaran Tuhan yang sejati. Ia mendekati Sunan Muria dan berlutut dengan penuh penyesalan. "Ampunilah aku, wali Allah," katanya, "aku telah buta oleh kesombongan."
Dengan senyum lembut, Sunan Muria mengangkatnya berdiri dan berkata, "Yang patut dimaafkan bukan kau, melainkan hatimu yang belum mengenal cahaya. Kini cahaya itu telah datang." Peristiwa itu menjadi titik balik bagi banyak orang di lereng Muria. Kepercayaan terhadap roh alam perlahan digantikan dengan pemahaman bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Namun, Sunan Muria tidak pernah mencela kepercayaan lama secara kasar. Ia justru memuji niat mereka yang ingin menjaga keseimbangan alam, lalu menjelaskan bahwa Islam pun mengajarkan hal yang sama, menjaga bumi, menghormati sesama makhluk, dan mensyukuri nikmatnya. Pendekatan yang penuh cinta itu membuat dakwahnya semakin diterima tanpa menimbulkan perpecahan. Setelah peristiwa itu, Sunan Muria menjadi teladan bukan hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dalam akhlak menghadapi perbedaan. Ia mengajarkan murid-muridnya agar berdakwah dengan hikmah dan kesabaran. "Janganlah engkau menyalakan api untuk memadamkan kegelapan," pesannya, "tapi nyalakan lilin yang lembut agar orang datang karena cahaya, bukan takut pada panasnya." Murid-muridnya mengingat kata-kata itu dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Malam-malam setelah itu, Gunung Muria terasa lebih damai. Asap dupa di altar-altar tua perlahan hilang, digantikan dengan gema azan yang menggema di antara lembah. Warga kini mengucap doa bukan kepada roh hutan atau dewa hujan, melainkan kepada Allah yang Maha Esa. Di puncak gunung, Sunan Muria menatap langit yang jernih, bersyukur karena bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih, ia mampu menumbuhkan iman di hati rakyat. Namun dalam doanya, ia tetap memohon kekuatan, karena ia tahu, tantangan dakwah tidak pernah benar-benar berakhir. Setelah peristiwa turunnya hujan atas doa Sunan Muria, wilayah lereng Muria yang dulu kering dan gersang kini berubah menjadi subur. Tanah yang retak mulai ditumbuhi rumput hijau, sawah yang mati kini dipenuhi air, dan para petani tersenyum melihat padi mereka kembali tumbuh. Masyarakat percaya bahwa keberkahan itu datang karena doa dan ketulusan sang wali. Namun bagi Sunan Muria, semua itu hanyalah karunia Allah yang harus disyukuri dengan amal dan kerja keras. Ia pun mengajak rakyat untuk terus bekerja, bersedekah, dan menjaga alam yang telah diberkahi. Suatu hari, saat Sunan Muria berjalan menuruni lembah, ia mendapati sekelompok nelayan yang mengeluh karena hasil tangkapan ikan di Laut Jepara menurun drastis. Ombak besar dan arus kuat membuat banyak perahu rusak. Mereka meminta pertolongan agar laut kembali tenang. Sunan Muria tidak langsung berdoa, melainkan menasihati mereka agar memperbaiki alat tangkap, tidak serakah, dan tidak merusak terumbu karang tempat ikan berkembang biak. Setelah itu, barulah ia mengajak mereka bersama-sama berdoa di tepi pantai. Ajaibnya, sejak hari itu laut menjadi lebih tenang, dan ikan-ikan kembali melimpah di jaring mereka. Kabar itu menyebar cepat. Dari pegunungan hingga pesisir, nama Sunan Muria makin harum. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang kehidupan. Ia tidak pernah menolak siapapun yang datang, baik petani miskin, nelayan sederhana, hingga bangsawan dari Kudus. Setiap orang diberinya nasihat sesuai kebutuhan, dengan bahasa yang lembut dan mudah dimengerti. Ia mengajarkan bahwa keberkahan bukan hanya datang dari doa, tapi juga dari kerja jujur, kasih kepada sesama, dan keikhlasan hati. Namun di balik keberkahan itu, Sunan Muria mulai merasakan kekhawatiran. Ia melihat beberapa orang mulai memujanya secara berlebihan. Ada yang menganggapnya memiliki kekuatan gaib, bahkan mulai menyalakan dupa di depan rumahnya untuk meminta berkah. Dengan tegas namun lembut, Sunan Muria menegur mereka. "Janganlah kalian memuliakan hamba hingga melupakan Sang Pencipta," katanya. "Aku hanyalah perantara, sedangkan semua kekuatan datang dari Allah semata." Kata-kata itu membuat banyak orang tersadar dan menangis menyesali kebodohannya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit Muria, seorang pemuda datang dengan langkah terburu-buru. Ia mengaku kehilangan ternaknya dan memohon bantuan. Sunan Muria tersenyum, lalu menyuruhnya untuk berdoa bersama. Setelah itu, ia meminta sang pemuda mencari di lembah bagian utara, di dekat mata air yang baru muncul. Pemuda itu menurut, dan benar saja, di tempat itu ia menemukan sapinya yang hilang sedang memakan rumput di tepi air. Sejak itu, mata air tersebut disebut sendang rejeki, karena diyakini membawa keberuntungan bagi siapapun yang bersyukur kepada Allah. Keajaiban demi keajaiban terjadi bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena kebijaksanaan dan doa Sunan Muria yang tulus.
Ia selalu mengingatkan bahwa mukjizat hanyalah tanda kebesaran Allah, bukan alat untuk sombong. Setiap peristiwa yang terjadi menjadi pelajaran bagi masyarakat, agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan, bukan pada manusia. Dengan cara itulah, keimanan masyarakat Muria semakin dalam, dan kehidupan mereka menjadi lebih damai serta makmur. Dalam kesederhanaannya, Sunan Muria tetap hidup seperti rakyat biasa. Ia menanam sendiri sayur di ladangnya, membantu warga memperbaiki irigasi, dan sesekali ikut mendayung perahu nelayan di pantai. Meskipun pengaruhnya besar, ia tidak pernah mendirikan istana atau meminta penghormatan. Ketinggian seorang hamba bukan karena kedudukannya, katanya suatu ketika, melainkan karena seberapa dalam ia menundukkan diri di hadapan Tuhannya. Kalimat itu kemudian menjadi pepatah yang dipegang kuat oleh para pengikutnya. Kini, wilayah lereng Muria bukan hanya subur secara jasmani, tapi juga rohani. Di setiap lembah dan pesisirnya, berdiri surau-surau kecil tempat masyarakat belajar mengaji dan berzikir. Suara azan bersahut-sahutan menyapa pagi, menggantikan mantra-mantra lama yang dulu membingungkan hati. Di tengah perubahan itu, Sunan Muria tetap berjalan di jalan yang sama, jalan dakwah, penuh kesabaran, kasih, dan kebijaksanaan. Namun ia tahu, perjalanan dakwahnya belum berakhir. Di ufuk timur, tanda-tanda ujian baru mulai tampak. Hari-hari damai di lereng Muria tidak berlangsung selamanya. Seiring bertambahnya pengikut, mulai muncul perbedaan pandangan di antara para murid Sunan Muria sendiri. Beberapa di antara mereka merasa telah cukup memahami ajaran sang guru, hingga mulai menafsirkan dakwah dengan cara masing-masing. Ada yang lebih keras dalam menegakkan syariat, ada pula yang terlalu longgar dengan alasan menyesuaikan adat. Melihat itu, Sunan Muria menghela napas panjang. Ia sadar, ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam barisan sendiri, dari hati manusia yang mulai tergoda oleh rasa benar sendiri. Suatu malam, Sunan Muria mengumpulkan para muridnya di surau utama. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, ilmu yang kalian dapatkan bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menundukkan hati. Jika engkau berdakwah dengan amarah, engkau akan menanam duri, bukan bunga. Dan jika engkau berdakwah tanpa adab, maka ilmu yang suci akan kehilangan sinarnya. Para murid terdiam. Beberapa menunduk malu, menyadari bahwa mereka telah berdebat keras selama ini hanya karena perbedaan kecil dalam tata cara ibadah. Tak lama setelah itu, kabar datang dari wilayah pesisir, sebuah kelompok perampok menyerang para nelayan dan mengambil hasil tangkapan mereka. Para murid meminta izin untuk mengerahkan kekuatan melawan para perampok itu. Namun Sunan Muria menolak dengan tegas. Kita tidak melawan keburukan dengan keburukan, ujarnya. Ia memilih jalan damai. Ia turun sendiri ke pesisir, hanya ditemani beberapa pengikut setia. Di sana, ia mendekati para perampok dengan tenang, bahkan memberikan makanan dan pakaian kepada mereka. Tindakan itu membuat para perampok terkejut. "Mengapa engkau tidak takut pada kami?" tanya pemimpinnya. Sunan Muria menjawab, "Bagaimana aku takut pada manusia, sementara aku hanya takut pada Allah." Kata-kata itu menembus hati mereka lebih tajam dari pedang. Pemimpin perampok itu menangis dan bersujud di kaki Sunan Muria, berjanji untuk bertobat dan mengembalikan semua barang rampasan. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi para murid, bahwa kelembutan bisa menundukkan kekerasan, dan kasih sayang mampu meruntuhkan tembok kebencian. Sejak saat itu, banyak dari mereka mulai memahami makna sejati dari dakwah yang penuh rahmat. Mereka tidak lagi mencari kemenangan di hadapan manusia, melainkan ridha di sisi Allah. Namun ujian Sunan Muria belum berhenti di situ. Tubuhnya yang semakin menua mulai melemah, dan sakit sering datang silih berganti. Walau begitu, semangat dakwahnya tak pernah padam. Ia masih turun ke desa-desa, meski harus dipapah murid-muridnya. Suatu hari, ketika ia tiba di puncak gunung untuk berdoa, tubuhnya mendadak gemetar. Langit tampak berwarna keemasan, dan angin berhembus lembut membawa aroma bunga hutan. Murid-murid yang mendampinginya merasa haru, seolah alam ikut bersujud menyambut doa sang wali. Dalam keadaan lemah itu, Sunan Muria berpesan, "Jangan biarkan gunung ini menjadi tempat kebanggaan, tapi jadikanlah ia tempat rendah hati." Dakwah bukanlah tentang banyaknya pengikut, melainkan tentang seberapa dalam engkau menanam iman di hati manusia. Murid-muridnya menangis mendengar nasihat terakhir itu. Mereka merasa bahwa hari perpisahan dengan sang guru semakin dekat.
Beberapa hari kemudian, Sunan Muria memanggil murid-murid terdekatnya dan berkata dengan tenang, "Aku akan kembali kepada sang pemilik hidup. Jangan tangisi kepergianku, tapi lanjutkan dakwah ini dengan kasih dan sabar." Ia kemudian berwudu, menghadap ke arah kiblat, dan berzikir dengan suara yang lembut. Tak lama setelah itu, ruhnya yang suci kembali kepada Allah dalam ketenangan, sementara wajahnya tersenyum seolah sedang melihat keindahan yang tak terlukiskan. Berita wafatnya Sunan Muria menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Rakyat dari gunung hingga pesisir datang mengantarkan kepergian sang wali. Mereka tidak hanya kehilangan guru, tapi juga kehilangan sosok ayah yang penuh cinta. Jenazahnya dimakamkan di puncak Gunung Muria, tempat ia sering berdoa dan menyendiri. Sejak saat itu, gunung itu menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin mencari ketenangan dan mengingat pesan-pesannya, bahwa kedamaian sejati hanya akan lahir dari hati yang bersih dan tunduk kepada Allah. Setelah kepergian Sunan Muria, suasana Gunung Muria diliputi kesedihan yang mendalam. Rakyat dari berbagai penjuru datang membawa bunga dan doa, memenuhi puncak gunung tempat beliau dimakamkan. Namun meski jasadnya telah tiada, semangat dakwah dan ajarannya tidak ikut terkubur. Para muridnya berkumpul di surau utama, mengingat pesan terakhir sang guru, "Teruskanlah dakwah dengan kasih dan sabar." Kalimat itu menjadi panduan hidup mereka untuk melanjutkan perjuangan, bukan dengan pedang, melainkan dengan ilmu dan akhlak mulia. Murid-murid Sunan Muria kemudian menyebar ke berbagai daerah di sekitar Kudus, Jepara, dan Pati. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga membantu rakyat dalam hal pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial. Dengan cara itulah dakwah Sunan Muria terus hidup, melebur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak di antara muridnya yang menulis tembang dan suluk berisi nilai-nilai Islam yang lembut, mengikuti jejak sang guru. Mereka percaya bahwa musik dan sastra adalah jembatan untuk menyentuh hati manusia tanpa menimbulkan perlawanan. Di antara murid-murid itu, ada seorang yang dikenal bernama Ki Prawiro. Ia mendirikan sebuah padepokan kecil di lereng gunung bagian timur, tempat ia mengajarkan ilmu agama dan kesenian. Padepokan itu menjadi pusat pembelajaran bagi pemuda-pemudi yang ingin meneladani ajaran Sunan Muria. Setiap malam Jumat, mereka membaca syair dan berzikir bersama, mengenang kisah sang wali yang penuh kasih. Dari sanalah, ajaran Sunan Muria terus mengalir seperti air mata air yang tak pernah kering, menyegarkan hati siapapun yang mendengarnya. Lama-kelamaan, makam Sunan Muria menjadi tempat ziarah. Namun para muridnya selalu menegaskan kepada para peziarah agar tidak berlebih-lebihan. "Datanglah bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat," kata Ki Prawiro kepada setiap tamu. Karena wali tidak memberi rezeki, hanya Allah yang memberi. Wali hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Nasihat itu membuat banyak orang sadar bahwa ziarah sejati adalah menghidupkan kembali nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh sang wali. Ajaran Sunan Muria juga berpengaruh besar pada kesenian rakyat. Wayang dan tembang yang dulu berisi kisah dewa-dewi kini berubah menjadi media dakwah. Melalui kisah simbolik, para seniman mengajarkan makna sabar, syukur, dan tawakal. Lagu-lagu tentang perjuangan dan cinta kepada Allah menggema di pasar dan ladang. Budaya tidak lagi bertentangan dengan agama, melainkan menjadi sahabatnya, sebuah harmoni yang selalu diimpikan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Waktu terus berjalan, dan generasi berganti. Namun nama Sunan Muria tetap hidup di hati masyarakat. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah kebijaksanaan beliau, dan orang tua mengajarkan doa-doa yang dulu pernah beliau lantunkan di puncak gunung. Di setiap panen, nelayan dan petani masih menyebut namanya sebagai pengingat untuk selalu bersyukur. Seolah-olah ruh Sunan Muria masih berjalan di antara kabut gunung, mengamati rakyatnya dengan senyum yang tenang. Pada suatu malam yang hening, seorang pemuda dari Kudus bermimpi bertemu Sunan Muria. Dalam mimpinya, sang wali berkata, "Ilmu yang paling tinggi bukan yang membuatmu dikagumi, tapi yang membuatmu rendah hati. Jadilah cahaya kecil di tempatmu berdiri." Pemuda itu terbangun dengan air mata mengalir dan kemudian bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Kisah itu tersebar dan menginspirasi banyak orang, menandakan bahwa warisan Sunan Muria tidak hanya berupa ajaran, tetapi juga kehadiran spiritual yang terus menyentuh hati umat. Kini, Gunung Muria bukan sekadar tempat ziarah, tetapi simbol kedamaian dan kebersahajaan.
Di sana, angin berhembus lembut membawa aroma bunga hutan dan gema azan dari surau-surau kecil di lerengnya. Orang-orang yang datang tidak hanya berdoa, tapi juga belajar untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan pesan sang wali. Warisan Sunan Muria hidup abadi dalam bentuk kasih, ilmu, dan keteladanan, menjadi pelita bagi mereka yang mencari jalan menuju cahaya ilahi. Berabad-abad telah berlalu sejak Sunan Muria meninggalkan dunia fana, namun cahaya ajarannya tetap menyinari hati masyarakat. Gunung Muria kini bukan hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga lambang kebersahajaan dan kedamaian yang diwariskan oleh sang wali. Di setiap sudut desa, dari Kudus hingga Jepara, nilai-nilai yang ia tanamkan masih hidup dalam keseharian rakyat, saling menghormati, bekerja dengan jujur, serta menebar kasih tanpa pamrih. Bagi masyarakat sekitar, Sunan Muria bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan teladan hidup yang terus mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di puncak gunung tempat makamnya berada, suasana selalu dipenuhi ketenangan. Para peziarah datang bukan untuk meminta kekayaan duniawi, melainkan untuk menenangkan hati. Mereka duduk di pelataran, membaca doa dan mengingat nasihat Sunan Muria, jangan datang untuk meminta keajaiban, datanglah untuk menjadi bagian dari keajaiban. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi banyak orang yang mencari makna hidup di tengah hiruk-pikuk zaman. Seakan angin gunung membawa kembali bisikan lembut sang wali yang menuntun hati menuju cahaya kebenaran. Ajaran Sunan Muria terus diteruskan oleh para ulama dan keturunannya. Di pesantren-pesantren yang tersebar di sekitar Gunung Muria, semangat dakwah yang lembut dan penuh hikmah tetap diajarkan kepada generasi muda. Mereka belajar bagaimana menggabungkan ilmu dengan adab, dakwah dengan budaya, serta iman dengan kasih. Bahkan, banyak di antara mereka yang kemudian menjadi ulama besar, menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara dengan cara yang damai, sebagaimana yang pernah dilakukan Sunan Muria ratusan tahun silam. Selain dalam bidang agama, warisan Sunan Muria juga terasa dalam kehidupan sosial dan budaya. Tradisi sedekah bumi, ruatan laut, dan tembang Jawa yang syarat makna spiritual kini tidak lagi dianggap sekadar adat, tetapi sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Masyarakat memahami bahwa Islam yang diajarkan Sunan Muria bukan agama yang memisahkan, melainkan yang memeluk semua dengan cinta. Budaya dan iman pun berpadu menjadi harmoni yang indah, seperti alunan gamelan yang lembut mengiringi doa. Di era modern, nilai-nilai Sunan Muria semakin relevan. Ketika dunia dipenuhi persaingan dan keserakahan, ajaran beliau tentang keikhlasan dan kesederhanaan menjadi oase yang menyejukkan. Banyak tokoh dan ulama masa kini meneladani pendekatannya, berdakwah dengan kearifan lokal, menghormati budaya tanpa kehilangan tauhid. Setiap kali masyarakat menghadapi krisis moral, kisah Sunan Muria kembali dikisahkan, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan hati. Generasi muda pun mulai tertarik mempelajari sejarah dan ajaran beliau. Melalui karya sastra, film, dan seni, kisah Sunan Muria dihidupkan kembali dalam bentuk yang dapat dijangkau oleh zaman. Namun esensinya tetap sama, menebar cahaya kasih, menyebarkan Islam dengan damai, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Gunung Muria seolah menjadi saksi bisu bahwa kebajikan yang tulus tidak pernah pudar, hanya berganti bentuk dalam setiap generasi. Setiap kali fajar menyingsing di puncak Muria, kabut tipis menyelimuti makam sang wali. Burung-burung berkicau lembut, dan sinar matahari menembus pepohonan, menciptakan pemandangan yang menenangkan hati. Di sanalah para peziarah sering merenung, menyadari bahwa kehidupan hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, membawa pesan yang sama dari masa ke masa, jadilah cahaya kecil di tempatmu berdiri. Pesan abadi yang dulu diucapkan Sunan Muria kini menjadi semangat hidup bagi banyak orang. Demikianlah kisah sang wali dari lereng Muria, ulama yang mengajarkan bahwa kekuatan bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada kelembutan. Bahwa dakwah sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kasih dan hikmah. Dan meski jasadnya telah lama bersemayam di puncak gunung, cahaya ajarannya tak pernah padam. Ia tetap hidup dalam setiap zikir, dalam setiap perbuatan baik, dan dalam setiap hati yang ikhlas mencari kebenaran. Sunan Muria telah pergi, namun nur ilahinya terus menyala, menerangi Jawa hingga akhir zaman.